Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan, yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah, sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya, dengan istilah background politik Islam di belakangnya gitu ya, yang sangat kental, maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Sebelum pilkada digelar serentak pada tanggal 27 November yang lalu, ini ada pembicaraan yang sangat menarik ya di podcast Total Politik, di mana tamu undangannya adalah Bung M. Kodari. Nah, di sini ada pembicaraan yang cukup panas, yang cukup hangat, di mana dia membawa nama Anies yang disangkut pautkan dengan PDIP dan juga Pramono Anung. Pembicaraan analisanya sangat menarik dan seru untuk kita dengarkan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh, pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya. Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang gitu kan selesai pemilu. Iya. Saya melihat bahwa timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo gitu kan. Balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah, yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, bisa lihat itu gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya, semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya, gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak ada deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan marah, kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol kan, gitu kan? Gitu. Untung nggak gol, gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan, semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu kan. Tapi saya mau mengatakan begini,
sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana kok dari logiknya gimana? Kok dari logiknya? Gini. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan, yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya, dengan istilah background politik Islam di belakangnya, gitu ya, yang sangat kental, ya, maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram, gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya, ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan. Gitu, untuk maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh Bu. Itu bukan berarti itu pembuktian bahwa Mas Anies ini nasionalis ya, karena udah Mungkin dari kacamata Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih gitu. Teman-teman minoritas. Iya, minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa ya Anies akan punya peluang untuk menantang Pak Prabowo dan katakanlah Mas Gibran? Gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Hari ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia, bahwa pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam, kan begitu. Nah Mas Anies ini kan memang representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, Ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Ya itulah tadi analisa menarik dari Bung Muhammad Kodari ya, di mana dia menyimpulkan bahwa dengan kedatangan Anies maka kekuatan dari Pramono dan Rano ini akan menyusut bahkan hilang, sehingga awalnya di kemungkinan menang dengan hadirnya Anies justru blunder dan akan kalah. Nah itulah percakapan yang ada sebelum Pilkada serentak ya, sehingga pada saat ini bila kita nonton ulang ya berarti kata-kata tersebut, analisa tersebut ya tidak sesuai dan tidak tepat sama sekali ya, bahkan melenceng jauh, karena memang kehadiran dari Anies Baswedan justru bisa melambungkan suara dari Pramono Rano, bukan hanya menang, tapi bisa langsung unggul di dalam satu putaran. Nah jadi bisa dibilang analisa sampah seperti ini, seperti yang dikemukakan juga oleh Marwara Sirait, pada saat ini ya memang terbukti tidak tepat atau jauh dari kata sesuai ya. Karena memang bisa dikatakan dengan hadirnya Anies Baswedan justru memperkuat kekuatan daripada Pramono. Bahkan ada simbol-simbol di mana anak Abah dan para Ahokers bersatu, sehingga akhirnya Ridwan Kamil yang didukung oleh kekuatan 12 partai, bahkan juga disokong oleh orang-orang nomor satu di tanah air, itu tidak berdaya dengan Pramono Rano yang didukung oleh Anies Baswedan. Sehingga kata-kata atau analisa-analisa yang seperti yang dikatakan oleh Bung Kodari ini ya terlihat seperti sesuatu yang tidak ada yang bisa diambil ya, alias semuanya gagal atau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena memang seharusnya seorang ahli survei seperti M. Kodari ini bisa melihat gitu, justru dengan kehadiran Anies ini bisa memangkas atau memantenkan keunggulan dari Pramono Rano, bukan justru bicara sebaliknya. Ya mungkin
ada udang di balik batu ya. Mungkin ada doktrin-doktrin di mana M. Kodari ini ingin menancapkan rasa takut kepada mereka, pada kaum bisa minoritas, di mana dengan hadirnya Anies ini bisa membuyarkan atau mengacaukan apa yang selama ini sudah ada di PDIP. Yang tentu saja hasil itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kodari ya. Karena memang PDIP sendiri adalah partai terbuka, partai nasionalis, dan bisa menampung siapapun selama itu berjuang untuk rakyat kecil dan tidak berpihak pada oligarki, maka siapapun bisa bergabung bersama mereka. Ya, salah satunya adalah Anies Baswedan. Nah, gimana menurut teman-teman semua di sini? Apakah setuju dengan perkataan dari M. Kodari? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Aiden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.